Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sayang aku. Welcome back to our channel. Jadi hari ini kita mau duduk sambil duduk. Kita mau jawabin nih Q&A dari teman-teman semua. Yes, yang sudah mengisi question box di story Instagram. Yes, ini pasti banyak banget yang nanya. Tadi juga ngelihat sekilas tuh banyak banget yang nanya tentang mungkin pernikahan kita, dan juga banyak hal yang mungkin kalian pengen tahu, karena banyak banget juga mungkin yang tidak mengikuti kita ataupun baru-baru mengikuti kita, ataupun juga memang banyak juga sesuatu yang sebelumnya belum kita ceritain ataupun sebelumnya belum kita publish, karena kita memang komitmen kemarin ya, resmi dulu selesai acara baru nanti kita ngobrol-ngobrol, dan sekarang saatnya kita jawabin semuanya. Kamu sudah siap? Kenapa harus tidak siap? Ayo, mantap kali. Langsung deh Om Diki pilih pertanyaannya dan kita siap untuk menjawab Om Diki. Let's go. Yang pertama dari sebelum nikah dulu kali ya. Oke. Kapan kakak pertama kali ketemu? Semoga jawab. Dari Ani Sulfiawan. Cowok apa cewek itu? Fotonya sih cowok sama cewek. Oke. Pertama kali kita ketemu. Yang pas dekat. Kemarin jawabnya lancar. Sini lama. Kalau pertama kali ketemu banget ya, bertatap muka, itu kita ketemu di suatu tempat, justru pas lagi aku dengan masa lalu, Via juga dengan masa lalu Via. Ya kan nggak ada yang tahu ya, ternyata pertemuan pertama itu ya kondisinya begitu. Tapi kalau untuk pertama kali ketemu lagi dengan kondisi sudah masing-masing, kemudian juga yang mengawali proses kedekatan kita selanjutnya, itu pertama kali yang waktu di Bandung. Sama Ires sama Alwi ya. Albert. Itu pertama kali ketemu 2021 lah ya. Yang naik Flying Fox. Naik Flying Fox. Itu di Bandung pertama kali ketemu. Next dari Ica Fitria _ cerita awal saling kenal sampai nikah. Awal kenal karena sama-sama creator. Follow-followan karena. Oh iya kenal followan karena sama-sama creator, bener ya. Dari 2020 ya. 2020 malahan. Terus abis followan udah. Nggak tahu abe. Jadi gini, pertama kali kalau dari sisi gue deh ya, dari sisi Om Eja, dari sisi aku ya sayang ya. Kalau aku tahu kamu udah lama banget, mungkin 2020 awal, baru-baru aku download TikTok. Aku ingat banget aku download TikTok tuh waktu aku lagi di Singapura, ketika lagi liburan awal tahun tuh, liburan New Year's. Tuh iseng tuh download TikTok. Setelah itu banyak lah ngeliat creator, banyak lah ngeliat TikTokers gitu kan. Salah satunya tuh kamu. Dan dari situ juga kayak udah kagum kan sama sosok Via nih. Karena creator kan dulu juga kayak belum banyak, kayak kamu masuk lagi gitu loh, kontennya banyak banget sampai aku ngestok banyak banget kontennya Via, dan ternyata Via juga udah konten dari 2019 kan, jadi kayak udah banyak gitu. Kalau untuk kebayang bakal punya istri Via tuh enggak juga begitu gitu, kayak cuman ngagumin, ngidolain, wah anak ini cantik, kemudian berhijab, soleha, jago nyanyi, udah gitu nyanyi lagu religius gitu kan, makhrajnya juga bagus. Dari sisi tuh kayak aku menganalisa gitu kan. Tapi ya udah aja, karena aku kan kayak serpihan netizen dulu, aku belum ngonten. Jadi udah cuman mengagumi gitu kan. Sampai akhirnya aku juga ngonten, punya banyak followers juga, waktu itu nggak terlalu banyak juga kan ya. Tapi tetap tidak bisa menggapai gitu kan. Mungkin kamu nggak ngelihat aku juga kali ya waktu itu, apa mungkin lihat cuman sekilas doang lah ya, tahu doang kan ya. followan juga toh. Oh iya, setelah itu followan. Tapi ya akhirnya jalan cerita Allah membuat kita masing-masing dulu gitu kan, sama masa lalu kita. Ternyata ujung-ujungnya setelah aku juga sudah menjomblo setahunan lebih lah ya, baru tuh akhirnya kenal Via lagi. Bukan kenal Via lagi, maksudnya komunikasi lagi gitu ya. Dari yang si onde-onde klepon itu, pasti banyak dong yang tahu tentang story onde-onde klepon, tapi itu memang bener real, kita baru berkomunikasi lagi semenjak itu. Dan makanya Om Eja selalu mengenang onde-onde dan klepon itu karena sesuatu yang membuat kita jadi ngobrol. Tapi kamu itu nge-reply story aku apa, Bay? Reply aja. Karena memang seru pembahasannya. Kesel ya? Kesel dan
on banget. Terus yang hijau onde-onde, yang hijau itu yang wijen. Salah. Onde-onde itu yang ada wijennya, yang hijau mah kelepon. Aku berusaha untuk nih memberitahu yang benar biar nggak on gitu. Aku memberikan informasi dan ilmu, tapi ternyata aku yang salah. Kenapa salah? Ya beda tempat, nggak tahu kalau di dua daerah itu namanya di switch gitu. Memang ada perbedaan. Tapi karena perdebatan itu kita jadi ngobrol, itu awal kita komunikasi. Dan sebenarnya dari yang setelah itu juga belum yang intens banget gak sih chatannya ya kan? Belum. Tapi berusaha untuk melanjutkan gitu kali. Iya, kayak kalau ingat banget zaman dulu banget awal-awal Om Eja baru punya TikTok dan belum terlalu viral banget tuh pernah nge-DM via, tapi ya nggak pernah dibales juga gitu kan, ya nggak akan nongol juga kali ya DM aku kan. Yang ngajak main. Ngajak main, ya udah kan nggak nyampe gitu. Nah kemarin kebetulan lagi ngobrol itu sekalian dong. Usaha ya kan, siapa tahu bisa ketemu main. Ya alhamdulillah tuh minggu depannya kita main sama Alwi sama Ires tadi. Ya begitulah ceritanya. Dari Nurin Dabas, hal yang membuat Om Eja mantap milih Neng jadi istri Om Eja. Banyak hal sih yang membuat Om Eja mantap memilih Neng Via, tapi yang paling utama dari semuanya adalah karena pondasi agama Via yang menurut Om Eja juga sangat bagus. Kemudian visi misi kehidupannya juga bagus, walaupun kamu ngapain? Aku bergaya aja. Walaupun umur Via kan masih muda nih, umur istri aku masih kecil, masih muda belia, tapi pikirannya, mindsetnya untuk ke depan tuh bagus gitu. Jadi itu sih yang di luar semua kelebihan dan kekurangan Via yang ada di diri dia, yang banyak banget kelebihannya itu yang menurut Om Eja dia sangat bisa melengkapi Om Ejanya gitu. Apa iya? Sangat iya. Kalau kamu udah gantian, kamu kenapa mantap memilih aku? Bukan gantian, maaf. Gantian. Kenapa? Ya karena ketika aku udah ketemu kamu ngapain lagi? Mau nyari siapa lagi kamu? Soalnya Iya sok. Enggak. Enggak, kamu lupa biasa gitu. Intinya. Ya udah intinya, ya kan namanya orang mau punya hubungan pasti ke arah yang serius dong, mencari pasangan dan sosok yang serius dong. Ya kalau udah ada yang serius, ya mau apa lagi? Tapi kalau nanti ada orang lain yang serius juga, berarti kamu mau asal serius? Ini kayak gimana nih maksudnya? Kondisinya kayak gimana nih? Maksudnya ada orang lain nih sebelum kamu gitu? Misalnya. Ya udah dia duluan berarti. Berarti aku beruntung ya? Iya. Asik. Emang serius. Nah, tapi kan dengan orang itu duluan atau ternyata kamu duluan, itu udah skenarionya Allah. Jadi udah emang kamu udah. Iya. Udah nggak kalau lagi udah. Soalnya Via setahu Om Eja juga dia tipikal orang yang kalau menjalani hubungannya entah dengan siapapun ya, memang serius. Untungnya kebetulannya ya tadi pas juga aku yang sangat serius. Gitu. Jadi alhamdulillah. Seriusnya di atas rata-rata gitu ya. Gitu ya. Seperti itu sih. Terima kasih sama-sama. Oke, sami. Next question. Dari Nisha Fatmawati. Kak, katanya sebelum nikah suka banyak ujiannya. Om Eja dan Neng rasain itu juga. Coba kamu jawab. Alhamdulillah, kalau misalkan beda pendapat lah, kecil-kecil, kerikil-kerikil gitu pasti ada, tapi tidak sampai ke arah yang masalah besar dan ada bahasa atau keluar sesuatu yang menyeramkan gitu atau yang ke arah batal nikah gitu. Enggak ada sama sekali, alhamdulillah tidak ada sama sekali. Yes, alhamdulillah. Cuman ya udah gitu doang. Misalkan nih ya contoh kecil, mau milih dekor atau ada sesuatu deh, langsung sifatnya tuh langsung nanya, langsung berdiskusi gitu. Jadi pendapatnya langsung masuk A, pendapatnya langsung masuk B, langsung tanya ke orang tua, misalkan C, ya udah rembukan, bukan enggak ada sama sekali, alhamdulillah.
Karena kita juga kemarin sebelum kita mendekati hari H, kita juga sempet tuh denger cerita dari teman-teman kan. Nanti hati-hati pas udah mendekati hari H ujiannya besar banget. Dan dalam hadis juga kan begitu ya. Dalam hadis kan disebutkan kan memang banyaklah setan-setan yang mengganggu supaya pernikahan itu tidak terjadi. Nah, jadi sebelum mendekati hari H, kita sama-sama udah ngobrol, kita siap-siap ya menghadapi ini semua. Kita tingkatkan level sabar kita, kurangi level ego kita supaya kita bisa menjalankan itu semua dengan baik. Dan kuncinya juga kalau dari sisi Om Eja dan keluarga, Om Eja juga sudah wanti-wanti ngobrol-ngobrol diskusi sama pihak keluarga Om Eja bahwasanya kita harus tetap prioritaskan ini acara perempuan namanya acara pernikahan kan, kecuali ada ngunduh mantu. Nah, ini juga tips ya buat teman-teman juga, siapa tahu bisa bermanfaat kan dalam menyiapkan pernikahan. Jika satu acara aja, kalau bisa Om Eja menyarankan dari pihak laki-laki jangan terlalu banyak menuntut A I U E O, biarkanlah ini menjadi acara perempuan. Namanya juga pernikahan kan, karena perempuan yang diakomodir kebutuhannya. Jadi ya udah kita banyak ngikut, dan tapi realisasinya kalau yang kita ya nggak sebegitunya juga, banyak input dari Om Eja dan keluarga juga yang diakomodir sama Via dan keluarga. Jadi makanya alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Yeay. Next dari Lydia Rahmi. Rahum. Gimana perasaannya akhirnya selesai juga segala penantian dan sekarang udah sah jadi suami istri? Rasanya bahagia sekali dan lega. Sih. Pertama lega sih. Lega bener, dan parah. Ya bahagianya akhirnya. Ya benar. Penantiannya datang. Bener. Alhamdulillah. Hal yang ditunggu-tunggu, diimpi-impikan. Tapi tetap aku di samping bahagia, kan kita nggak tahu ke depannya ketika di rumah tangga itu akan seperti ada apa, sesuatu apa kehidupannya. Nah, karena kan belum menikah. Jadi kadang kayak kepo gitu, kayak aduh nanti gimana ya gitu, tapi berusaha buat apa ya? Ya udah. Gimana ya? Nggak tahu deh. Berusaha sabar setiap harinya, karena kadang juga nggak pernah jadi istri kan. Ya udah belajar jadi yang baik. Iya, sama-sama. Ini kalau bisa dianalisa ya, mungkin tahu background Neng seperti apa, background Om Eja seperti apa. Ini contoh simpel misalnya, Neng yang suka kerapihan, Om Eja yang bukan tidak suka ya, kayak Om Eja yang berantakan. kurang rapi maaf. Iya, hal-hal seperti itu yang akhirnya ketika kita bersama itu tuh jadi lucu dan seru. Satu sisi Neng ya kayak gitu kan, pengennya rapi, tapi satu sisi Om Eja yang latar belakangnya nggak biasa rapi. Tapi ketika kita bersama, akhirnya Om Eja juga ikutan berusaha untuk rapi. Kayak setiap hari bangun tidur sekarang jadi beresin kasur, itu kayak kewajiban. Nggak boleh ada barang-barang yang berantakan. Itu kan jadi improvisasi untuk kebaikan juga. Dan mungkin kalau dari sisi Neng, apa kamu yang influence baik apa yang dari aku ya? Mungkin ikutan jadi lebih sabar kali ya? Iya, jadi lebih sabar dan lebih nyantai, nggak terlalu panikan. Karena kan apa-apa kalau misalkan yang mungkin umum ya, laki-laki katanya pakai logika. Misalkan ada suatu keadaan yang bukan panik, apa sih namanya ya, begitu gitu kan, problem misalnya. Cewek kan langsung kayak ada tuh waktu itu Ustaz Khalid Basalamah kalau nggak salah bilang yang kalau misalkan mobil bannya bocor di tol gitu kan, mogok gitu maksudnya kan, nggak bisa jalan kan gitu kan. Nah, cewek itu mikir, karena dia pakai perasaan kan, dia berpikir kenapa ya nih bisa bocor, kenapa ya nih bisa mogok gitu kan. Aku mah kalau misalkan lagi kayak gitu bisa diam dulu terus aku nangis. Kayak gitu. Kalau laki-laki kan langsung solusinya entah manggil orang apa-apa gitu kan. Jadi kalau laki-laki itu langsung ke solusi gitu kan. Nah, aku berusaha buat ke arah situ gitu biar nggak terlalu panikan lagi. Dan kalau sama kamu belajarnya itu diam. Sama dia belajarnya itu jadi bisa lebih berani sedikit-sedikit. Berani sama kecoa ya, tolongin aku ya. Please. Berani sedikit-sedikit bisa lebih belajar untuk tutur katanya lebih iya. Yang gak liar kayak gini gitu. Gitu deh. Iya, pokoknya gitulah. Perpaduan dua background, dua kebiasaan yang berbeda pasti nanti akan kita filter menjadi sesuatu yang lebih baik lagi buat kita bersama. Oke, next question. Dari Devia Lisha _ Om Eja, gimana kesannya setelah menjadi suami?
Kesannya setelah menjadi suami yang ada di kepala Om Eja adalah Om Eja sekarang menjadi dua insan. Satu visi dan misi. Bagaimana caranya Om Eja bisa mempertanggungjawabkan dua insan tersebut. Karena Om Eja sekarang sudah fix, sudah resmi jadi kepala rumah tangga yang sudah diakui oleh malaikat dan Tuhan kita. Jadi Om Eja berusaha untuk menjadi pemimpin yang baik lah ya. Segala macam tanggung jawab yang dilakukan istri, yang dilakukan suami, sekarang menjadi tanggung jawab Om Eja sebagai suami. Jadi kesannya adalah ketika sudah menjadi suami, yaitu Om Eja harus berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi, karena sekarang Om Eja bertanggung jawab bukan hanya diri Om Eja sendiri tapi juga istri Om Eja. Kayak gitu. Dari Siva Fauzia Hazernat. Berapa berat gaunnya? Oh, berapa berat gaun kamu kali? Kalau Berapa berapa kilo? angkanya nggak tahu sama sekali. Tapi kalau berat sih lumayan ya. Tapi nggak menjadikan diriku jadi beban gitu loh. Kayak ya udah itu lumayan berat. Nggak sampai berat sih, lumayan berat. Ada suatu beratnya, tapi nggak tahu berapa. Dan ketika kita pakai itu di hari spesial, jadi nggak kerasa berat gitu karena indah sekali. Jadi nggak peduli mau berapa berat itu. Iya, benar. Gitu loh. Apalagi ini gaun impian Neng banget, dari awal ngobrol-ngobrol pengen pakai ball gown. Kalau dikiloin berapa ya? Pokoknya tidak menyiksa lah ya, Be ya. Enggak. Enggak tahu, tanya desainer. Next question. Next. Dari Simud ___. Apa arti dari mas kawinnya Om Eja sama Kavia? Mas kawin yang kemarin dibacain itu sebenarnya yang ada artinya cuma mahar uang tunainya ya. Itu kita nyamain sama tanggal pernikahan kita kan 28 Februari 281. Januari. Februari dulu ya. 281 berarti 28 Januari itu ngambil ke mata uang real. Dan kebetulan karena si mata uang Arab ini looks like singkatan kita real, jadi lucu banget kalau kita pengen pakai gitu. Jadi ya udah 281-nya kita ambil pakai mata uang Arab Saudi 281 real, dan 2023 rupiahnya itu tahun nikahnya kitanya. Kalau untuk logam mulia dan perhiasan emas berliannya segala macam itu nggak ada arti khusus sih. Itu memantaskan aja dengan apa yang bisa Om Eja kasih buat Neng. Soalnya dari keluarga Neng juga nggak ada mahar khusus, nggak ada patokan nih harus minimal sekian, tuh nggak ada. Dan itu sangat memudahkan sih, sangat sesuai dengan hadis juga, sesuai dengan sunnah juga. Mahar sebaik-baiknya kan yang tidak memberatkan pria kan, dan itu terjadi dari keluarga Neng. Dan itu ya udah memantaskan aja, Om Eja nyiapin sekian. Terus juga perhiasannya juga yang Neng juga suka, dan setelah dihitung ya segitu ya sayangnya. 50 gram logam mulia, 20,31 set perhiasan emas, itu berupa cincin, kalung, sama gelang. Baru sih ada berliannya juga dihitung di situ, karat berliannya. Udah deh. Dari Novitri 1004. Tamu undangan yang datang berapa Om? Itu banyak banget, sumpah kelihatan full loh. Hampir 1.700. Dari estimasi yang kita bayangkan 1.800 kepala. Yang datang hampir 1.700, 1.600 something. Dan kita kaget sih, alhamdulillahnya banyak yang datang ya. Soalnya itu kan tempatnya di Bogor dan mayoritas undangan kita tuh dari Jakarta, dan bersyukur banget mereka se-excited itu untuk menghadiri acara kita. Dan memang tempatnya juga sebenarnya kapasitas 2.500, tapi mungkin karena orang-orang tersebut juga stay dari awal sampai habis kali ya, jadi terlihat rame terus. Mudah-mudahan menikmati acaranya. Ada yang kelewat nih. Dari Ihama Linda 93. Kasih lihat chat pertama kalian berdua dong. Kayaknya mah udah nggak ada ya. Tadi juga di TikTok nggak ada. Udah nggak ada itu. Ya, Pokoknya main. itu pernah Om Eja pernah ngajak main Neng, udah lama banget, parah. 2020 awal banget. Tapi udah nggak ada chatnya karena kita udah ganti-ganti HP. Jadi tidak ada lagi barang buktinya. Next. Dari Anna Yuliana _30. Pertama kali lihat rambut Kavia gimana rasanya? Gimana tuh? Ya kaget lah, shock. Shocknya bukan yang rambutnya kayak gimana juga, enggak. Ya gimana sih, setiap hari ngelihatnya pakai jilbab ya. Ya begitu aja, jadi kaget super wow gitu. Dan ternyata rambutnya tidak hitam. Hitam.
Iya ada hitamnya. Ya, maksudnya berwarna. Berwarna lah di chat. Ternyata gitu ya kalau orang hijab diem-diem ngecat rambutnya. Pasti banyak sih. Teman-teman aku juga yang pakai hijab banyak yang rambutnya dicat. Karena kayak iya bosen kali ya, pengen punya look sendiri gitu. Karena kan kalau hijab ya udah ditutup aja gitu rambutnya buat kepuasan sendiri. Mungkin kalau yang bisa melihat rambutnya kan dia mungkin ya kan. Jadi ini cantik nih kalau rambutnya warnanya misalkan warna kuning gitu. Warnanya Tosca gitu. Jadi dicoba-coba aja gitu dan udah lama banget sih dicat, cuman ya sisa-sisanya aja. Tapi berarti kalau diwarnain gitu bener-bener buat kamu sendiri, Be ya? Maksudnya kamu nikmatin sendiri, Be? Iya. Ngaca, we gitu? Iya. Sayang sih. Soalnya ngecat rambut lumayan. Tapi kan ada aku sekarang yang bisa ngeliat. Iya. Sekarang nanya-nanyanya kalau mau ngecat ke kamu. Next, cuties. Kebiasaan baru apa yang kalian baru tahu masing-masing setelah nikah? Nggak ada ya. Maksudnya sama aja. Seperti sebelum nikah pun kita udah tahu, oh Neng orangnya gini. Ya gitu ya, Be? Aku juga apa tambah males enggak kan? Enggak sih. Malah sering laundry loh sekarang. Dulu coba Ki. Kayaknya belum ada mesin cuci. Nanti kita beli. Bukan kode. Nanti kita beli. Dibeliin. Kalau dulu zaman sama Emon sama Tony, gue berapa 2 minggu sekali kali Ki ya ke laundry ya. Kalau sekarang mah udah numpuk dikit, Neng bilang laundry, oke kita laundry gitu. Jadi kayak lebih rajin karena lah. dia takut istrinya murka. Iya. Jadi dia lebih rajin. Mungkin kalau aku nginep berapa minggu gitu ya, dia balik lagi. Tapi enggak sih, terlihat. Maksudnya bukan karena aku takut marah aja juga, kelihatan iya berusaha lah. Iya berusaha lah. Terlihat. Iya benar, berusaha supaya istrinya bahagia di rumah. Nah, nanti nyaman nah, kalau nggak nyaman, kalau nggak ini berabe nanti ya gitu. Berabenya sih paling ngomel aja. Iya sekali. Kalau misalkan beberapa kali terulang nih, aku lagi. Ini udah berapa kali ini kayak begini? Mana berubahnya ini? Jadi dia ke-trigger itu untuk Oke, ingat. Jangan bodoh. gitu sih. Next. Dari Aci_by first lagi Taiwan. Capek nggak Om berjam-jam berdiri sama kamu? Kalau capek berasanya baru pas selesai. Itu memang pegel parah. Pegel. Dan muka kita juga, senyum kita tuh udah kaku parah ya. Pegelnya tuh bener-bener kayak semuanya gitu loh. Kayak ya udah karena kan bener-bener dari pagi kan kita udah langsung ke sana gitu. Udah jam berapa sih? 9:30 ya? 10, Jalan jam 9 aku jam 9 pagi. Ya maksudnya udah siap-siap dari situ gitu. Sampai jam 12 malam kita baru keluar dari gedung itu. Kita tuh bener-bener makan cateringnya kan memang udah disediakan untuk pengantin yang kayak buat orang sakit gitu loh. Apa sih ada plastiknya gitu kan biar tidak kotor ini kan. Tetap aja itu udah dingin. Kita kan karena kita harus ganti baju dulu gitu kan. Kita coplok ini karena kan aku juga rada di konde gitu kan. Pokoknya kalau misalkan udah ganti baju pakai kaos yang adem, AC tuh kayak masuk gitu kan, kayak masuk angin. Tapi itu tuh kayak surga banget gitu. Walaupun itu tuh bisa masuk angin tapi itu enak banget gitu loh. Terus makannya pun tidak 100% mood. Betul. Karena pegel iya, terus perutnya udah kelamaan kosong juga, jadi nggak enak banget gitu. Kurang enak, bukan nggak enak banget sih, kurang enak gitu. Kurang enjoy gitu. Padahal itu makanannya kita tahu banget itu makanan enak kayak sup ya daily. Bahkan kita tunggu banget mana ini catering. Pas makan oke, daripada sakit gitu kan. Ini kita belum makan kan lama, jadi paksain masuk nasi gitu. Tapi kamu sebelum akad lumayan ya alhamdulillah udah. Sebelum resepsi. Oh ya habis itu. Aku disuapin. Kamu enggak? Yang kita makan pagi itu aja Ki gue. Ingat nggak lo kita makan ketoprak? Kan gue makan setengah ya. Itu gue nggak makan lagi sampai selesai acara malam. Dan gue cuman makan risol setengah pas break akad berdua. Pas mau foto-foto akad. Itu gue nggak makan lagi sampai selesai resepsi. FNTRRQ. Setelah nikah Kavia boleh kerja sendiri nggak Om? Apa harus didampingi?
Kalau kerja sendiri, intinya gini, kita kayak punya rules gitu. Via sih better untuk tidak ditemani ataupun punya supir atau punya asisten lawan jenis gitu ya. Betul banget. Kalau untuk kerja sendiri Om Eja membebaskan, nggak ada ketentuan khusus kayak Via harus kerja di rumah, nggak kayak gitu juga. Maksudnya tetap yang penting kita tahu adab, tata keramanya, tahu adabnya dalam Islam juga seperti apa. Dan batas. Ada batasannya. Jadi kalau misalnya Via, misalnya contoh ada pekerjaan di luar, ada campaign, ada visit, misalnya kan selama ini kan biasa kayak gitu. Paling nanti tetap bisa berangkat ditemani aku kalau akunya lagi kosong, nggak ada pekerjaan di kantor, atau nanti ditemenin sama Bepi. Kebetulan istri aku ini strong. Istri aku ini jago nyupir. Dia bisa berkeliling dunia dengan tangan dia sendiri dan dia tidak butuh yang namanya supir. Yang penting dia ditemani dengan Mbak Epi udah sangat-sangat aman gitu. Dan kebetulan Mbak Epi juga sepupu, perempuan juga jadi aman. Kalau bisa pas akunya kosong, aku akan temenin sama aku. Gimana sosok Papa Sofyan sebenarnya? Aneh. Tiba-tiba kayak Sofyan. Sosok kayak Sofyan kalau kamu dulu deh sebagai anaknya yang udah dari kecil bersama ayah. Ayah mah tegas, tapi sebenarnya dia tuh ngelawak jadus gitu. Dia tuh sebenarnya tuh kocak apa ya? Receh. Bener-bener delil bapak-bapak receh gitu. Iya, parah. Tapi karena pekerjaannya kan polisi kan suka interogasi orang gitu. Jadi tegasnya tuh kayak udah dibawa, udah digemblok sama dia. Jadi ada hint tegas gitu. Padahal aslinya tuh kocak gitu. Kocak, freak, receh, kayak ih apa sih ayah kayak gitu setiap dia ngelucu aku sama Justy gitu kan kayak si ayah kocak parah ngapain kayak gitu, tapi bagi dia tuh itu lucu. Kalau aku sebagai menantunya dari awal aku kenal ayah pertama kali ngobrol itu ya itu apa looks tegasnya ada banget, tapi yang tidak menyeramkan gitu loh. Mungkin banyak orang yang berpikir Om Eja gimana ya pertama kali ketemu ayah dengan backgroundnya yang pekerjaannya polisi, kanit reskrim pula. Coba bayangin, kanit reskrim itu kepala unit reserse kriminal coba ya kan. Tapi nggak sebegitu, cuma bener kata Neng yang kayak receh, enjoy banget dan orangnya santuy. Om Eja udah orang santai, nah ayah lebih santai lagi, jadi kayak aku aja. Kayak wah asik parah. Dia kan ada cueknya juga gitu. Jadi emang nyantai sih. Tapi parah. dari kecil kalau misalkan soal apa namanya peraturan tentang agama gitu, Iya. Kayak di penjara, kayak di plester, bener-bener sumpah. Aku di waktu SMA dibonceng cowok aja nggak boleh, Jay. Iya. Di nebeng gitu, nebeng pulang gitu naik motor kan lumayan, naik ojek tuh 7.000 kalau sekolah gitu kan. Kayak ya ditegor dia, bukannya kayak ngomelin aku jadi gimana. Cuman kan kita jadi gimana ya, segan gitu kan. Oh berarti nih orang tua gue nggak suka nih, kayak jangan ulangin lagi. Maksudnya dan mungkin tujuannya juga oke, mantap sekali. Tujuannya juga benar dan bagus karena umur juga belum mencukupi kan, waktu itu masih SMA, belum bisa jaga diri lah. Bener. Best. Next. Tahun ini lebarannya pulang ke Aceh nggak? Wah. Punya istri. Insya Allah Sri Wahyuni. Karena terakhir kali pulang kampung juga tuh kalau Om Eja teh, aku teh 5 tahun lalu ya, 2018 kalau nggak salah. Pulang kampung yang lebaran gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah punya istri dan pasti banyak banget juga orang di kampung yang pengen kenalan sama kamu. Dan kayaknya momennya juga lumayan tepat karena lebaran kan mungkin beberapa bulan lagi nih. Jadi kalaupun misalnya insya Allah dapat amanah dikasih momongan, mungkin kondisinya belum yang hamilnya gede, jadi masih bisa untuk bepergian. Tapi nanti kita lihat situasinya lah seperti apa. Kalau niat ada banget. Dan aku udah jelasin semua kronologisnya kalau pulang kampung seperti apa. Dan sepertinya Neng juga ya antara excited tapi ngeri-ngeri sedep juga. 3 hari di jalan kumahanya gitu-gitu. Tapi karena disemangatin sama keluarga-keluarga juga, kayaknya mudah-mudahan bisa. Dan mudah-mudahan Justy, Mama Ruli juga mudah-mudahan bisa ikut juga. Nanti kita jalan-jalan ya ke Aceh ya. Kayak berasa punya kampung. Kalau kamu biasanya lebaran kan nggak kemana-mananya. Sekitaran Bogor we. Nggak ada kampung. Iya, makanya sekitaran Bogor aja. Biasanya nebeng sama kampung orang gitu. Ke neneknya Kadea dulu. Di Jogja ya? Panjalu. Oh, neneknya dia yang kamu bilang jalannya Ciamis, yang jurang-jurang itu, ya. Itu merasakan sekali. Pulang kampungnya belakangnya sawah apa semua, mancing tinggal
mancing langsung ikannya dibakar di apa gitu. Jadi itu kampung banget sih, itu bener-bener seru banget. Tapi itu nenek orang gitu Nenek ya. orang. Bukan Bukan nenek sendiri. nenek aku deket banget rumahnya, setengah jam nyampe di Bogor juga. Di Bogor juga makanya. Di Sukaraja. Nanti insya Allah lah ya bisa ngerasain. Nah, ya Aceh ini aja udah ujung ya. Udah gitu kampung aku tuh lebih pelosok lagi, 12 jam dari Medan, 10 jam dari Banda Aceh. Jadi kayak memang jauh banget dan nggak ada mall udah pasti. Pecel lele nggak ada semua. Tapi ya buka pintu belakang rumah teh gunung, buka pintu depan rumah jalan dikit laut. Itu surga parah sih. Nanti ya kita cobain ya. Andre_Kirana. Semisal Om Eja dan Kak Alifia dikarunia seorang anak dalam waktu dekat, ini kira-kira siap gak? Yuk siap. Harus siap. Insya Allah ya. Karena kebetulan kita berdua sama-sama punya persepsi yang sama, tidak pengen nunda-nunda. Jadi sedikasihnya Allah, kalau dikasih insya Allah kita akan mempersiapkan menjadi ayah dan menjadi, kamu mau dipanggilnya apa? Mak. Bunda kali ya. Bunda. Mama. Ya nanti kita lihat ya. Ada dong. Dari Zarau_. Niatnya pengen punya anak berapa nih? Sok. Sedikasih. Sedikasihnya. Kita belum ngerti juga sih program-programan Iya. gitu. Kita Paling nanti harus banyak nanya. Tahu itunya kalau udah konsultasi kali ya, nggak ngerti juga. Karena kan kalau mau punya anak dua, misalkan bagusnya range-nya dari yang anak pertama berapa tahun kayak gitu-gitu kan nggak ngerti juga. Itu kita belum mempelajari itu. Boleh teman-teman yang mengerti boleh komen di bawah buat masukan kita juga kan. Tapi Pasnya enaknya tuh gimana? kalau kepengennya sih minimal ada versi cowok, ada versi cewek. Betul. Dari ini _Rinas FT. Kalau punya momongan mau cewek dulu atau cowok dulu atau mau kembar? Kembar tuh Kembar sih. Kita pengen sih kembar, tapi kalau bisa kembarnya satu cowok satu cewek. sumpah banyak mau. Nggak apa-apa kalau muda spesifik nggak apa-apa. Iya bener, emang nggak apa-apa sih. Namanya berdoa ya, harapan. Tapi kan. cowok nih, maunya cowok nih. Aku mau apa aja sumpah. Kalau Neng lebih apa aja, tapi ada 1% 2% ke cewek. Cowok. Dia mah kalau cewek sumpah dijahatin. Cowok juga, Bay. Gila aja dijahatin. Kalau cowok tuh masih kayak agak apa sih, diajarin nih, gue mau buat lu jagoan walaupun dijelek. Kalau cewek nggak ada ampun, najong. Kalau cewek beneran jahat, jailnya tuh jahat gitu, kayak yang nggak ada kasih sayang. Gak tahu ya, kalau anak sendiri nggak tahu kita. Seperti itu. Gila, korban anjay. Sering banget nangis. Nangis, kocak, jahat banget kamu ini. Maaf sayang, seru aja. Next. Panggil _Adel_ saja. Om nanti pas bulan madu sama siapa aja atau Om Eja berdua sama Neng? Berdua. Berdua aja dulu. Tapi kita ikut rombongan gitu, tapi nggak tahu siapa nanti di sana. Cuman kalau dari sini kita purely berdua. Maksudnya nggak bawa Diki, nggak bawa siapapun, nggak bawa Justin, nggak bawa siapa-siapa. Berdua, weh. Namanya bulan madu. Honeymoon. Oke. Terakhir Last. dari Putri Agrim _ gimana malam pertamanya lancar? Ini udah tanggal berapa nih? Sekarang kita syuting tanggal berapa? Tanggal 7. Selesai? Ngerti sampai sini? Ya. Jadwalnya udah disetting nanti di Eropa. Sampai ketemu lagi di next vlog. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.